Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajarannya Ibu Ois, tempat belajar yang menyenangkan. Kali ini kita akan belajar matematika, materi KPK dan FPB. Nah, nanti kita akan bahas soal-soal cerita dengan menggunakan KPK dan FPB. Baiklah, kita awali pembelajarannya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe video ini, tekan subscribe dan tanda loncengnya agar kalian dapat info bila Ibu mengupload video terbaru. Oke, kita langsung saja ke soal cerita. Yulia pergi belanja setiap 12 hari sekali. Hani pergi belanja setiap 15 hari sekali. Dan Kalista belanja setiap 20 hari sekali. Jika pada tanggal 1 April mereka bertiga belanja bersama-sama, kapan mereka akan belanja bersama lagi? Ya, kita jawab. Sebelum menjawab, kalian perhatikan kalimatnya ya. Nah, di sini ada setiap 12 hari sekali, setiap 15 hari sekali, setiap 20 hari sekali. Berarti kan ada pengulangan ya. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti kita gunakan cara KPK. Oke. Mencari waktu kapan mereka belanja lagi, maka kita gunakan KPK dari 12, 15, dan 20. Nah, untuk detailnya, misalnya kalian belum paham tentang KPK itu secara detailnya bagaimana ya. Nah, kalian bisa melihat di video Ibu sebelum ini. Itu ada, itu dibahas secara rinci ya, secara gamblang. Oke, sekarang kita lanjut pembahasannya. Kita buat KPK menggunakan tabel ya. Nah, kita masukkan angkanya 12, 15, dan 20. Nah, angka-angka ini akan kita bagi dengan bilangan prima. Kita bagi mulai dari bilangan prima terkecil dulu. Apabila memang bisa dibagi ya dengan bilangan itu. Kita bagi dengan 2. Nah, 12 dibagi 2 itu adalah 6, 15 dibagi 2 tidak bisa, kita kosongkan, 20 dibagi 2, 10. Nah, kita gunakan angka yang terakhir ya, 6, terus 15, karena 15 belum ada ya, masih kosong, berarti kita gunakan 15, kemudian 10. Kita bagi lagi dengan 2 ya, karena ada angka yang masih bisa dibagi 2, oke? 6 dibagi 2, 3, 15 dibagi 2 masih belum bisa. 10 dibagi 2, 5. Nah, sekarang kita bagi lagi nih. 3, 15, dan 5 itu apakah masih bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa berarti jangan gunakan 2 lagi. Kita gunakan bilangan prima berikutnya, yaitu 3 ya. Nah, 3 dibagi 3, 1, berarti sudah selesai. Kemudian 15 dibagi 3, 5, 5 dibagi 3, tidak bisa, kita kosongkan. Nah, 1 udah selesai, berarti nanti kita kosongkan satunya. Berarti tinggal 5, ada 25 ya. Nah, kita bagi dengan 3 tidak mungkin lagi, tidak habis dibagi 3, maka kita gunakan bilangan prima berikutnya, yaitu 5. Nah, ini 1 udah selesai kan, kita kosongkan. 5 dibagi 5, 1, dan ini juga 1. Nah, maka kita dapatkan KPK-nya dari angka-angka ini. Ya, semua kita ambil, angkanya kita ambil, dan kita kalikan. Oke, 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60.
Nah, jadi mereka akan belanja bersama-sama lagi pada tanggal 31 Mei. Ya kan, mereka pertama kali tuh belanja bersama-sama tanggal 1 April. KPK-nya kan 60, berarti 60 hari berikutnya mereka akan bersama lagi. Itu pada tanggal 31 Mei. Soal berikutnya. 2 buah lampu dinyalakan bersama-sama. Lampu kuning menyala setiap 8 detik sekali. Lampu merah menyala setiap 12 detik sekali. Pada detik keberapa kedua lampu akan menyala bersama-sama lagi? Nah, di sini kita temukan kata kunci setiap ya. Berarti kita akan menggunakan cara PK. Mencari pada detik keberapa kedua lampu akan menyala bersama-sama, maka kita gunakan KPK dari 8 dan 12. Ya, masih kita gunakan tabel ya. Dibagi dengan bilangan prima. 8 dibagi 2, 4. 12 dibagi 2, 6. Dan masih bisa dibagi dengan 2 lagi. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Dan masih bisa dibagi dengan 2 lagi. Ya. 2 dibagi 2, 1 berarti sudah selesai. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka kita kosongkan. Itu sudah selesai berarti tinggal 3 ya. Agar menjadi 1 maka 3 dibagi dengan 3. Oke. Nah, ini KPK-nya. Kita kalikan menjadi 24. Jadi, pada detik ke-24, kedua lampu itu akan menyala bersama-sama. Soal berikutnya, sebanyak 72 siswa laki-laki dan 48 siswa perempuan SD Cendrawasih akan mengikuti kegiatan outbound. Mereka akan dibagi dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan sama banyak. Berapa jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk? Nah, kalau kita lihat soal ini, maka ada kata kunci dibagi dan sama banyak. Ya, berarti ini menggunakan cara FPB. Jawab, ya, kita buat tabel EPB-nya. Kita masukin angkanya 72 dan 48 dibagi dengan 2. 72 dibagi 2, 36. 48 dibagi 2, 24. Masih bisa dibagi dengan 2. 36 dibagi 2, 18. 24 dibagi 2, 12. Masih bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2, 9. 12 dibagi 2, 6. Apakah masih bisa dibagi dengan 2? Masih ya, karena ada yang bisa dibagi dengan 2. Maka kita bagi dengan 2. 9 dibagi 2 tidak bisa, 6 dibagi 2, 3. Nah, sekarang tinggal 9 dan 3. Apakah masih bisa dibagi dengan 2? Tidak ya, maka kita gunakan bilangan berikutnya yaitu 3. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Berarti kalau sudah 1, sudah selesai. Nah, sekarang tinggal 3. Agar menjadi 1, maka ya kita bagi dengan 3. Hasilnya 1. Dan ini udah selesai, kita kosongkan. Nah, di sini ada kotak yang kosong ya. Nah, kita silang. Ini kotak yang kosong, yang tidak terisi kita silang. Nah, yang kita silang ini angkanya ya yaitu 2 dan 3 tidak kita ambil. Kalau KPK tadi diambil semua ya angkanya, yang di sebelah kiri itu diambil semua. Sedangkan kalau EPB yaitu angka yang di mana terdapat
kotak yang kosong yang tidak terisi itu tidak diikutkan angkanya. Jadi EPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya 3 kali ya, sama dengan 24. Jadi jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk adalah 24 kelompok. Setiap kelompok dapat masing-masing laki-laki 72 dibagi 24 sama dengan 3 orang. Perempuan 48 dibagi 24 sama dengan 2 orang. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Oke. Soal terakhir. Sebuah toko memiliki persediaan 60 roti coklat dan 80 roti keju. Kedua macam roti itu akan dikemas dalam beberapa plastik. Setiap plastik akan berisi roti coklat dan roti keju sama banyak. Jumlah plastik terbanyak yang diperlukan adalah, nah di sini kita menemukan kata kuncinya dikemas dalam beberapa plastik. Berarti akan dibagikan kan, dan sama banyak. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka kita gunakan FPB. Kita buat tabelnya ya. Kemudian kita masukkan angkanya 60, 80. 60 dibagi 2, 30, 80 dibagi 2, 40. 30 dibagi 2, 15, 40 dibagi 2, 20. Kemudian masih bisa dibagi dengan 2 lagi. 15 dibagi 2 tidak bisa, 20 dibagi 2, 10. Nah, sekarang tinggal 15 dan 10. Apakah masih bisa dibagi 2? Bisa ya, karena masih ada yang bisa dibagi dengan 2. Maka kita bagi dengan 2. 15 dibagi 2 tidak bisa, 10 dibagi 2, 5. Sekarang 15 dan 5. Apakah masih bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa, maka kita gunakan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3, 5. 5 dibagi 3 tidak bisa. Nah, sekarang tinggal 5 dan 5 ya. Apakah 5 bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa, maka kita gunakan bilangan prima berikutnya, yaitu 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Berarti sudah selesai. Nah, perhatikan tabelnya ada kotak kosong. Kita tandain ya. Oke, di sini ya. Berarti kotak kosong itu ada di angka 2, 2, 3. Nah, ini tidak bisa dipakai. Ya, berarti EPB-nya adalah 2 kali 2 kali 5. Karena yang Ibu tandain itu tidak dipakai ya, sebab ada kotak kosong. Sedangkan kalau KPK, angka itu digunakan semua ya. Angka yang di sebelah kiri itu diambil semua, dikalikan semua. Sedangkan EPB hanya kotak yang terisi penuh. Itulah yang diambil bilangan primanya. Berarti EPB-nya adalah 2 kali 2 kali 5. Sama dengan 20. Jadi jumlah plastik terbanyak yang diperlukan adalah 20 plastik. Tiap plastik terdapat masing-masing roti coklat, 60 dibagi 20 sama dengan 3 buah, roti keju 80 dibagi 20 sama dengan 4 buah. Nah, di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan 1 buah soal. Ini soalnya. Kalian boleh menjawabnya di kolom komentar video ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian mengerti dan kalian pahami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.